maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bibitnya itu sudah ada. Memang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada maulid yang seperti sekarang konjoman, tabodo-bodo katerbuan balona, tidak ada. Ya, cuma bibitnya maulid itu sudah ada. Ya, bibitnya maulid. Maulid itu apa? Memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibitnya sudah ada sejak masa Rasulullah. Ya, apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya tentang puasa hari Senin. Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu saya dilahirkan, dan di hari Senin itu saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti Rasulullah memperingati hari lahirnya, yaitu dengan cara berpuasa. Bukan ini memperingati hari lahir. Nah, cuma sekarang ini nah, banyak orang memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di samping puasa hari Senin, juga dengan mengadakan kumpul bersama, zikir bersama, membaca sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah, dan lain-lain, membaca Al-Quran, baca Yasin, membaca sirah, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu satu persatunya dianjurkan. Sedekah dianjurkan, baca Al-Quran itu merupakan tuntunan syariat, terus sedekah memang dianjurkan, terus apa? Baca sholawat itu dianjurkan. Satu persatu komponen-komponen yang ada di dalam acara maulid semuanya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disunnahkan dan diperintahkan. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada dalil maulid dalam Al-Quran? Ya, apakah ada? Ada. Apa? Yang pertama, ya, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah dan rahmat itu hendaknya manusia itu berbahagia. Kita diperintah oleh Allah ya di dalam Al-Quran untuk berbahagia dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk berbahagia dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Sedangkan rahmat terbesar itu apa? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan saya tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Lalu Rasulullah itu rahmat. Ya, Rasulullah itu rahmat, rahmatnya Allah. Ini kita diperintah untuk berbahagia dengan adanya rahmat. Nah, maulid Nabi ini yang diadakan itu dalam rangka berbahagia dengan lahirnya rahmat terbesar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbahagia mengeluarkan dana itu berapa? Itu berjuta-juta. Yaitu demi lahirnya rahmat terbesar. Kenapa ada Rasulullah rahmat terbesar? Coba andaikan tidak ada Rasulullah, kita semua menjadi isinya neraka. Ya. Coba andaikan tidak ada Rasulullah yang memberikan petunjuk, kita seperti binatang, tidak tahu halal haram. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang memberi berita Lailatul Qadar itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sabri yang memberi berita apa? Adanya Idul Fitri, Idul Adha. Andaikan tidak ada Rasulullah, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha, tidak ada
tidak tahu yang namanya halal, tidak tahu yang namanya haram. Nah, kita seperti binatang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat terbesar ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah oleh Allah untuk berbahagia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dalil maulid di dalam Al-Quran. Boleh. Apakah ada lagi? Ada. Ya, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu termasuk takwanya hati. Takwanya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan syiarnya Allah itu termasuk takwanya hati. Ya. Nah, syiar Allah terbesar itu siapa? Syiarnya Allah, termasuk syiarnya Allah yang terbesar itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengadakan maulid ini dalam rangka mengagungkan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha, ya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu termasuk takwanya hati. Syiarnya Allah, termasuk syiarnya Allah yang terbesar itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengadakan maulid Nabi itu dalam rangka mengagungkan syiarnya Allah, dalam rangka mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua sudah dari Al-Quran. Nah itu ya. Nomor 3, kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diperintah untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat terbesar kepada kita apa? Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dari beliau kita bisa masuk Islam. Kita mengenal Islam, kita bisa iman karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang merayakan maulid itu dalam rangka bersyukur atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang bersyukur itu gimana? Di antara cara bersyukur gimana? Yaitu dengan memperbesar nikmat. Itu bersyukur. Ya, saya umpamanya dikasih sarung, saya dikasih sarung sama seseorang, kemudian saya agungkan sarung itu, berarti saya masuk bersyukur. Alhamdulillah saya dapat sarung ini, alhamdulillah. Prajo, berarti asokor, termasuk asokor. Nah ini, nah, makanya adanya maulid itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya nikmat terbesar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita bisa menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin, kita bisa punya iman dan Islam. Makanya termasuk nikmat terbesar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 3, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dari maulid dalam Al-Quran ya. Nomor 4 ya, apa ya? Kita wajib cinta kepada Allah dan utusannya. Nah, bahkan seorang tidak akan sempurna imannya selama orang tersebut belum mencintai Gusti Allah dan utusannya melebihi yang lain. La yu'minu ahadukum
hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah, iman kamu tidak akan sempurna sebelum Allah dan utusannya lebih kamu cintai daripada yang lain. Jadi cinta pada Allah dan utusannya itu wajib hukumnya. Ulama sepakat itu. Kita harus punya kecintaan kepada Allah, kepada utusannya. Mana mungkin bisa cinta kalau kita tidak kenal? Coba. Ya. Mana mungkin kita bisa cinta kepada Allah dan utusannya kalau kita tidak kenal? Padahal tak kenal maka tak sayang. Loh, mana mungkin? Ya. Ajib cinta kepada orang yang namanya Laila yang ada di Papua. Mana mungkin? Padahal Ajib nggak tahu siapa itu Laila. Ya. Aidil cinta ke orang yang ada di Majalengka umpamanya, yang namanya Fatimah, padahal nggak kenal, nggak tahu namanya, nggak tahu. Apa mungkin? Nggak mungkin. Nah, sedangkan cinta pada Allah dan utusannya itu hukumnya wajiblah. Maulid Nabi ini, Maulid Nabi ini untuk lebih memperkenal, untuk lebih menambah supaya kita tambah kenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ada Maulid Nabi itu anak akan jadi tahu acara apa Maulid, memperingati hari kelahiran siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Maulidnya ada pidatonya, dijelaskan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, untuk lebih mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau sudah kenal, kenal betul kepada Rasulullah, tahu betul akhlaknya, tahu betul bagaimana Rasulullah, pasti orang itu akan cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sekarang itu banyak, bahkan yang ngaji ini loh, yang kurang kenal pada Rasulullah, banyak yang lebih ngefan pada artis daripada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lebih ngefan ke artis, lebih ngefan kepada pemain sepak bola daripada ngefan pada Rasulullah dan para ulama. Banyak. Ya, padahal urusan ngefan bukan urusan kecil. Ya. Ngefan kepada siapa? Nanti itu menentukan di akhirat bersama siapa. Ngefan Mbak Fir'aun, ya tolong di Fir'aun. Ya. Kenapa? Karena orang itu kalau ngefan cenderung meniru. Mandu ngefan artis apa? Cenderung meniru itu. Ditiru gayanya, pakaiannya. Karena ada anak yang sulit disuruh pakaian putih. Sulit. Kenapa? Nggak ngefan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang itu tidak usah disuruh, kalau ngefan itu sendiri. Dulu ada artis namanya Manohara, cantik. Manohara itu, yang perempuan banyak yang ngefan. Maka apa dampaknya? Tas yang dibawa Manohara itu dilihat, tas apa itu? Langsung laris di toko. Banyak perempuan, ini tasnya Manohara ini. Oh, kok bisa? Mereknya sama. Ini ada beda. Kenapa? Orang itu kalau ngefan pasti niru. Makanya yang ngefan kepada Rasulullah, para ulama niru semua gayanya. Makanya ngefan itu, ya, ngefan itu bukan urusan kecil, urusan besar itu nanti. Kenapa? Karena orang itu kalau ngefan, orang itu cenderung niru. Makanya diperkenalkan dalam acara Maulid siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menambah kecintaan, untuk bisa ngefan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar bukan urusan kecil ngefan itu, urusan besar itu. Ya, makanya dalam satu hadis, ya, itu disebutkan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, kaifa taqulu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihi. Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu bila ada seseorang ngefan pada suatu kaum
cinta pada suatu kaum, tapi amalnya tidak sama, wahai Rasulullah. Bagaimana itu? Ada orang ngefans pada suatu kaum, tapi amalnya tidak sama. Kita ngefans pada Syekhona Khalid, tapi amal kita tidak sama dengan amalnya Syekhona Khalid. Kita ngefans pada guru sekumpul, tapi amal kita tidak sama dengan guru sekumpul. Kita ngefans pada sunan-sunan, tujuh batu ampar, amal kita tidak sama. Itu bagaimana, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Nanti orang yang ngefans itu akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dicintai di akhirat. Nah, Ivan ngefans ke siapa? Ya kumpul sama. Ya. Ada satu hadis lagi. Ya, kata Sayyidina Anas, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah? Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, madza a'dattalaha? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kok kamu bertanya tentang kiamat? Ya, jadi cak betul. Apa abang mau tua tanya kiamat? Ya pakai apa abang untuk menghadapi kiamat? Dijawab sama orang itu, la syai'an. Tidak ada, Rasulullah tidak ada yang saya persiapkan untuk menghadapi kiamat. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya cinta kepada Allah dan utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antana aman ahdattah. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Yuk. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Anas. Jadi Sayyidina Anas mendengar sendiri dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antama aman ahbattah, kamu nanti di akhirat akan bersama dengan yang kamu cintai. Ya, kata Sayyidina Anas, fama farihna bi syai'in faruhana bi qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, antama aman ahbattah. Saya tidak pernah bahagia sebagaimana bahagia saya mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kamu nanti di akhirat akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Kata Sayyidina Anas, fa ana uhibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa lam alhaq bihim. Tapi amal saya tidak sama dengan amalnya Rasulullah, dengan amalnya Sayyidina Abu Bakar, dengan amalnya Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbihim iyahum. Saya berharap nanti di akhirat saya akan dikumpulkan bersama mereka, kata Sayyidina Anas. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amal saya tidak sama dengan amal beliau itu.